warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah metodologi penelitian akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu saya sendiri, Marcella sebagai penyaji pertama, kemudian teman saya Giatara Balensky sebagai penyaji kedua, dan teman saya satu lagi yaitu Echa Destrin Perdinda sebagai penyaji ketiga. Nah, di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang skala pengukuran, pengertian skala pengukurannya, kemudian tentang macam-macam skala pengukuran. Nah, pengertian dari skala pengukuran itu sendiri yaitu skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Jadi, menurut kami, skala pengukuran ini dapat diartikan sebagai acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil dari data kuantitatif. Kemudian, macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran terbagi menjadi 4 skala. Yang pertama ada skala Likert, yang kedua ada skala Guttman, yang ketiga ada skala semantis diferensial, kemudian yang terakhir ada skala rating scale. Nah, yang pertama, skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Pertanyaan pada skala ini berhubungan dengan variabel penelitian. Pernyataan atau pertanyaan dari skala ini kemudian direspon dalam bentuk skala Likert yang diungkapkan melalui kata-kata seperti setuju, sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, atau sangat tidak setuju. Kemudian, yang kedua ada skala Guttman. Skala Guttman merupakan skala kumulatif. Skala ini menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten, yaitu seperti ya atau tidak, positif atau negatif, tinggi atau rendah, yakin atau tidak yakin, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada skala semantis diferensial. Skala diferensial digunakan untuk mengukur sikap perbedaan dari semantik, yaitu responden untuk menjawab pertanyaan dalam satu garis kontinum yang bertentangan yaitu positif dan negatif. Data yang diperoleh biasanya data interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok orang. Kemudian yang terakhir yaitu ada skala rating scale. Skala rating scale adalah data mentah yang didapat berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam bentuk pengertian kualitatif. Nah, skala ini berbeda dengan 3 skala sebelumnya, yang semua datanya itu diperoleh dari data kualitatif yang dikuantitatifkan. Dalam model rating scale ini, responden tidak akan menjawab dari data kualitatif yang sudah tersedia, tetapi menjawab jawaban kuantitatif. Dengan demikian, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja. Nah, untuk instrumen penelitian dan juga pengertian dari validitas dan reliabilitas instrumen akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Giatara Balensky beserta Echa Destrin Perdinda. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Marcella. B. Instrumen penelitian. 1. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa, serta menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan dan menguji suatu hipotesis. 2. Cara menyusun instrumen penelitian. Menurut Sugiono dalam Dayanti tahun 2017, instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang pendidikan yaitu
baku, sulit ditemukan. Untuk itu, peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Dan menurut Repdayanti, tahun 2017-nya bidang pendidikan yaitu baku, sulit ditemukan. Untuk itu, peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Dan menurut Repdayanti, tahun 2017 ada beberapa langkah umum yang biasa ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian, yaitu 1. Variabel penelitian, 2. Menetapkan jenis instrumen, 3. Menyusun kisi-kisi atau layout instrumen, 4. Menyusun item instrumen, 5. Menguji cobakan instrumen. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami, yaitu bagian C, validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Validitas instrumen. Validitas merupakan sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum. Sifat valid dan kesahihan. Menurut Azwar, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan menurut Nur Salam, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas adalah suatu ukuran dalam mengukur apa yang ingin diukur. Jadi validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Yang kedua yaitu reliabilitas instrumen. Reliabilitas dalam KBBI diartikan sebagai perihal suatu yang bersifat reliable atau bersifat andal, ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran. Menurut Sugiono, instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dari definisi ini atas jelas bahwa reliabilitas instrumen terkait dengan bebas dari bias atau error free dan konsistensi instrumen. Sedangkan pengertian reliabilitas menurut Yani Dahniyar adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau rangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama atau tes dengan tes ulang. Akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberi skor yang mirip atau reliabilitas antara penilai. Baiklah, itu saja penjelasan dari makalah kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.